Iya, selamat malam kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah hadir, ada di sini Dr. Verika Valentine. Selamat malam, salam kenal, salam hormat. Ananda Stefani, Dr. Tevi, Andi Nurul, Dr. Andi Nurul, Dewi Rati, dan lain-lain semuanya saling berkenalan nanti satu-satu ya. Jadi kita hari ini kan menghadapi, mungkin ya, ntar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, dan ini hari yang besar dan mungkin ya ini kalau bisa dibilang masih pengalaman yang spesial nih karena kita dalam kondisi pandemi. Banyak di antara kita yang sudah mengalami mungkin pasien-pasien yang ketika ketemu nih ya, ketika pandemi kemarin udah jarang kontrol lagi kan, tiba-tiba tensi pada naik, diabetesnya udah aut-autan, gula darahnya, dan akhirnya kan itu saja bahaya. Jadi kita tidak menghadapi hanya pandemi COVID-19 saja, tapi bahayanya adalah serangan jantung banyak terjadi atau stroke banyak terjadi karena faktor yang tidak terkontrol. Nah, jadi sekarang bagaimana dengan orang-orang yang punya diabetes, punya darah tinggi, dan punya penyakit jantung, dan sekarang tentu saja ingin tetap menjalankan ibadah puasa. Dan apalagi sekarang katanya orang dulu dibilang harus banyak makan nih, soalnya kan supaya daya tahan tubuh tinggi ya, tapi sekarang kan memang namanya ibadah ya dijalankan. Tapi dengan demikian obat-obat pun tetap harus diminum. Nah, mungkin ada yang sudah lama nih, jadi memang sudah pernah menjalani ibadah puasa dengan minum obat-obatan. Ada juga mungkin di antara kita atau orang-orang yang kita kenal mungkin baru nih, newbie ya, baru kali ini nih, waduh nih minum obat hipertensi nih sekarang nih, harus puasa, dan mungkin nggak tahu gimana caranya supaya tetap sehat, tetap terkontrol semuanya, tekanan darah semua stabil, sambil juga tentunya menjalankan ibadah puasa. Nah, hari ini tidak sendirian, saya dengan Dr. Cut Arsy Rahmi, SPJP, spesialis jantung pembuluh darah, FIHA, teman baik saya. Halo, selamat malam, Dr. Cut. Halo, selamat malam, Dr. Vito. Terima kasih loh kesempatannya. Oke, Dr. Cut Arsy Rahmi. Ya, panggilannya Aci. Tapi Dr. Aci ini kalau dengan pasien-pasien panggilan saya Dr. Cut. Iya, biasanya Dr. Cut dipanggil sama pasien. Kita panggil Dr. Cut aja nanti. Lalu Dr. Lingga Gumelar, spesialis penyakit dalam, juga teman saya dulu bersama-sama perjuangan di Fakultas Kedokteran. Dr. Lingga. Ya, halo, selamat malam, Dr. Vito. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Kita langsung ngobrol aja, dan saya beritahukan kepada semua yang hadir pada malam hari ini, boleh langsung bertanya melalui kolom chat. Nanti saya akan bertanya. Ya, bagus sekali itu barusan. Nanti kita langsung bertanya di kolom chat aja. Kalaupun belum selesai teringat, tiba-tiba mau nanya apa, langsung tulis kolom chat, nanti kita langsung bahas. Jadi kita yang jawab aja ya. Yang jawab aja langsung. Namun demikian, Dr. Cut sudah berbaik hati, dan Dr. Lingga juga sama, sudah merangkum dalam bentuk slide. Jadi kita akan tampilkan slide-nya. Jadi feel free, bebas untuk tanya-tanya. Oke, langsung saja. Saya mungkin Dr. Cut akan memberikan slide-nya ya, sambil nanti kita ngobrol dan nanti diselipkan dengan slide-nya Dr. Lingga ya. Nah, kita menghadapi pasien penyakit jantung itu kan biasanya teman-temannya banyak ya. Ada penyakit jantung, ada punya hipertensi juga, ada punya diabetes juga. Dr. Cut, ini manfaat puasa untuk kesehatan jantung pembuluh darah. Oke, keren banget. Silakan Dr. Cut. Oke, ya selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini saya mencoba sedikit berbagi manfaat puasa untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, dan saya juga akan memberikan beberapa tips dan trik untuk menjalani puasa Ramadan bagi penderita penyakit jantung. Oke. Jadi jelasin dikit ya, kalau misalnya penyakit jantung itu kan gejalanya banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman ada gejala tersebut mungkin harus mulai hati-hati nih. Misalnya ada nyeri dada, pingsan, lelah saat aktivitas, ada sesak atau bengkak kakinya, atau terbangun tidur karena sesak. Nah, selain penyakit jantung juga itu tuh adalah suatu gejala suatu penyakit jantung koroner dan gagal jantung. Nah, selain itu juga ada penyakit pembuluh darah, yaitu dengan gejala kalau misalnya sakit berjalan terus ada sakit di kakinya atau luka di kaki yang sukar untuk sembuh. Nah, ada juga kelemahan anggota gerak badan, sebelah ataupun bicara berikut merupakan gejala penyumbatan pembuluh darah dan stroke. Penyebabnya apa dari penyakit-penyakit tersebut, yaitu diabetes, hipertensi, kolesterol, obesitas, terus habis itu merokok. Nah, penyebab tersebut itu sebenarnya kita bisa hindarin gitu. Caranya gimana?
jaga pola makan, makan yang rendah gula, rendah garam, rendah lemak, perbanyak makan sayur, dan menurunkan berat badan serta olahraga teratur. Kalau misalnya untuk mencegah merokok, ya kita harus berhenti merokoknya. Nah, yang tadi saya sebutkan, menjaga pola makan, makan rendah lemak itu sebenarnya bisa dikontrol dengan puasa. Puasa sendiri itu udah nggak asing sebenarnya. Jadi untuk diet ataupun apa, kita banyak teknik-teknik puasa. Cuma kalau misalnya Muslim mungkin sudah dari zaman dulu ya kita berpuasa gitu. Kita kenal adanya yang paling terkenal sekarang diet adalah intermittent fasting. Jadi puasanya 16 jam, makannya 8 jam. Itu banyak tuh. Terus habis itu eat stop eat method juga ada. Jadi hari ini puasa, besok nggak puasa, seperti itu. Ada alternate day fasting, ada warrior diet. Jadi puasanya 20 jam, habis itu makan 4 jam, seperti itu. Nah, ada juga kok di Muslim puasa Ramadan. Jadi kenapa kita harus ngambil yang lain, padahal kita juga bisa mengontrol semuanya dengan puasa Ramadan. Nah, banyak banget keutamaan dari puasa Ramadan. Jadi ada review jurnal yang menjelaskan kalau misalnya manfaatnya banyak. Ternyata kalau misalnya kita puasa di bulan Ramadan itu efektif untuk menurunkan berat badan, nurunin kadar kolesterol, menurunkan kadar gula, terus habis itu menurunkan kadar-kadar peradangan, sitokin apa zat-zat peradangan yang bisa menyebabkan suatu arteriosklerosis atau ada penyempitan di pembuluh darahnya gitu. Terus habis itu ternyata juga dengan berpuasa yang kita takutkan nggak minum nanti fungsi ginjalnya gimana, ternyata fungsi ginjalnya nggak menurun kok. Ada beberapa review yang bilang malah fungsi ginjalnya jauh lebih baik. Oke. Nah, ini sih Al-A'raf ayat 31 berkata kalau misalnya dari Al-Quran menjelaskan kalau misalnya kita makan atau minum juga tidak boleh berlebihan. Nah, untuk penyakit-penyakit yang tadi sudah saya jelaskan, kan kita harus mengurangi untuk penyakit jantung koroner, gitu kan, penyumbatan pembuluh darah dan stroke, kita harus mengurangi konsumsi kolesterol, membatasi konsumsi gula dan karbohidrat, terus habis itu menjaga berat badan. Untuk gagal jantung kita juga harus cukup mengkonsumsi cairan. Nah, hal tersebut semuanya ada di puasa. Dan bagaimana hukumnya puasa bagi orang-orang yang punya penyakit jantung dan pembuluh darah? Al-Baqarah ayat 183 bilang kalau misalnya puasa itu diwajibkan gitu. Jadi sebenarnya puasa itu wajib bagi yang mampu, termasuk bagi penderita penyakit jantung dan pembuluh darah. Tapi ada tapinya. Puasa itu wajib bagi yang mampu. Jadi kalau misalnya dikiranya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya tidak mampu, itu tidak diperbolehkan karena dijelaskan juga pada ayat An-Nisa 29 kalau kamu tidak boleh membunuh dirimu, dan Allah juga memberikan kemudahan bagi sesuatu yang tidak menghendaki kesukaran baginya. Jadi kalau misalnya menurut kamu sukar, menurut kamu tidak bisa, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, gimana sih puasa yang sehat bagi pasien jantung dan pembuluh darah? Biasanya pasien-pasien gagal jantung dikatakan tidak boleh minum terlalu banyak. Pas sebenarnya buat pasien jantung buat berpuasa. Tapi minumnya yang gimana sih gitu? Dianjurkan sebenarnya cairan itu sekitar 1,5 liter atau disesuaikan dengan berat badan. Mungkin sekitar 6 gelas kali ya, 1,5 liter itu. Bisa dibagi aja nanti, misalnya sahur minumnya nanti 2 gelas. Buka puasa 1 gelas, habis itu nanti kita makan malam 2 gelas, terus 1 gelas sebelum tidur. Nah, cukup kan cairannya sebenarnya cukup banyak, biasanya juga konsumsi kita sekitaran segitulah ya. Terus konsumsi cukup makanan, jangan berlebihan, jangan buka nanti pakai kolak, habis itu es buah dan sebagainya, itu harus hati-hati kalau misalnya kayak gitu, nanti gulanya tiba-tiba melonjak tinggi, itu juga tidak terlalu baik. Nah, yang tips yang lain adalah jangan berhentikan obat-obatan. Biasanya kalau misalnya dokter jantung ngasih obat kan banyak tuh, ada 5-6 biji dan sebagainya, ada obat pagi, siang, sore, malam gitu. Itu jangan diberhentikan semuanya. Jadi gimana? Bilang sama dokternya gitu, boleh nggak saya diminta untuk obatnya 1-2 kali sehari aja gitu. Jadi yang pemberiannya regimennya 1-2 kali. Rata-rata obat jantung dan pembuluh darah dan hipertensi sekalipun rata-rata pemberiannya hanya 1-2 kali per hari, jarang yang sampai 3 kali sehari. Nah,
biasa pasien jantung, pasien stroke, gangguan pembuluh darah itu juga mengkonsumsi obat pengencer darah. Kita tahu obat pengencer darah ini contoh merek aja ya, karena biasanya pasien kurang tahu nih kalau nggak pakai merek nih. Misalnya contohnya Aspilet, Mini Aspi, Clopidogrel, Brilinta, Plavix itu kadang-kadang menyebabkan MAH. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman minumnya pas waktu lagi sahur, nanti lambungnya sakit takutnya gitu. Jadi minumlah pada saat berbuka puasa. Nah, bagaimana dengan obat-obat perangsang kencing? Pasien gagal jantung tuh biasa minum obat perangsang kencing. Mereknya apa? Biasanya kayak furosemid, lasik, hidroklortiazid. Itu juga sama. Kalau misalnya kita minumnya pada saat sahur, takutnya nanti badannya lemas karena lama tidak mengkonsumsi minuman. Jadi dianjurkan untuk konsumsi setelah berbuka puasa. Dan juga kalau misalnya punya MAH yang kronis, tolong mengkonsumsi obat MAH pada saat sahur dan berbuka puasa. Nah, kalau misalnya lagi puasa, boleh olahraga nggak sih? Nanti lemes badannya, takut nggak bisa berpuasa, takut lemas gitu. Sebenarnya tetap dianjurkan untuk berolahraga. Olahraganya nggak usah yang berat-berat, nggak usah lari kencang gitu, nggak usah, sekuatnya aja, jalan, lari kecil, sepeda, renang juga sebenarnya boleh ya kalau misalnya airnya nggak diminum. Olahraganya kapan yang paling baik? Yang paling baik sebenarnya semua waktu baik buat berolahraga, tapi kalau misalnya kita berolahraga sore-sore sebelum berbuka, waktu itu kan kalau sore-sore kadar gula dalam darah udah turun sekali tuh, udah lagi lemes-lemesnya. Kalau misalnya dengan lemes-lemesnya seperti itu kita berolahraga, maka kadar lemak dan kolesterol yang dibakar akan jauh lebih banyak. Jadi turun berat badannya mungkin akan jauh lebih efektif. Dan lagi pada saat kolesterolnya dibakar, nanti akan dirubah jadi gula. Jadi buat cadangan energi kita akan jauh lebih baik. Oke, itu aja sih Dokter Vito. Dan oh ya, anjuran olahraganya berapa menit? Ya, di atas 20 menit yang paling baik, jadi sekitar 30 sampai 60 menit dalam satu sesi. Ya, itu aja Dokter Vito, slide dari saya. Oke, Dokter Lingga, baik, mau share mengenai diabetes ya. Diabetes ini salah satu penyakit paling sering ini, biasanya menemani orang dengan penyakit jantung. Terima kasih Dr. Vito atas kesempatannya. Saya akan coba berbagi tips sedikit tentang puasa pada diabetes. Jadi intinya boleh ya Dokter Lingga ya, orang diabetes puasa juga ya, nggak lemes nanti mereka. Ya, boleh asal dalam kondisi tertentu yang terkontrol. Ya, baik. Berikut slide untuk persiapan puasa bagi pasien diabetes. Apakah pasien diabetes boleh berpuasa? Pada diabetes yang terkontrol, berpuasa kurang lebih dari 14 jam sehari tidak mengganggu kesehatan. Kemudian pasien diabetes yang tidak terkontrol bila berpuasa dapat timbul komplikasi yang berat seperti hipoglikemi, hiperglikemi, ketoasidosis diabetik, dan dehidrasi serta mengakibatkan trombosis. Diabetes yang aman berpuasa apabila kadar gula darah terkontrol atau bila kadar gula darah puasa di antara 80 sampai 126 mg per desiliter, kemudian kadar gula darah 2 jam setelah makannya 80 sampai 180 mg per desiliter. Kemudian tidak menggunakan suntikan insulin yang lebih dari 2 kali per hari. Kemudian faal hati atau livernya baik, fungsi ginjalnya baik, tidak ada gangguan pembuluh darah otak yang berat, tidak ada kelainan pembuluh darah jantung, cadangan lemak yang tubuh yang cukup, atau tidak dalam kondisi malnutrisi, tidak ada kelainan hormonal lain, kemudian tidak ada demam tinggi atau tidak dalam kondisi infeksi akut. Penderita diabetes yang tidak boleh berpuasa seperti penderita diabetes tipe 1 yang sulit terkendali, kemudian diabetes yang menggunakan suntikan insulin yang lebih dari 2 kali per hari, penderita diabetes tipe 1 atau tipe 2 yang gula darahnya tidak terkendali, diabetes yang pernah mengalami koma ketoasidosis atau KAD, diabetes yang sedang hamil, kemudian diabetes yang usia lanjut yang diperkirakan sulit untuk memahami komplikasi yang mungkin timbul. Kemudian penderita diabetes yang pernah mengalami lebih dari 2 kali episode hipoglikemi, kemudian penderita diabetes yang dengan penyakit yang lain yang berat
seperti penyakit jantung, ginjal, liver, dan darah tinggi. Okay. Berpuasalah dengan aman, dengan tetap aktif secara fisik, dengan tetap memperhatikan kegiatan olahraga yang disarankan, hindari aktivitas atau olahraga yang berlebihan selama puasa karena dapat memicu gula darah yang terlalu rendah. Hindari olahraga, ini pada penderita diabetes, hindari olahraga 1-2 jam sebelum buka puasa karena dapat mengakibatkan gula darah yang terlalu rendah. Olahraga dapat dilakukan setelah makan utama setelah buka puasa, atau kegiatan tarawih ini memberikan manfaat karena mempertahankan keaktifan fisik. Jadi gerakan-gerakan tarawih seperti berdiri, rukuk, sujud itu juga merupakan suatu bentuk aktivitas fisik yang bisa dihitung sebagai olahraga. Pengaturan makan seperti dibagi dalam beberapa tahap seperti buka puasa, sudah sholat tarawih, dan sahur. Pada buka puasa sebesar 50%, yakni pada sholat maghrib atau makanan ringan 10%, sudah sholat maghrib makanan utama sebesar 40%. Pada sudah sholat tarawih diselingi makanan ringan sebesar 10%, kemudian pada saat sahur sebesar 40%. Makanan seimbang dengan komposisi energi sebagai berikut: karbohidrat sebesar 45-65%, protein 15-20%, kemudian lemak 20-25%. Perencanaan makan, saat sahur dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti beras merah, oatmeal, kentang, jagung, gandum, kalau ada sakit jantung. Kemudian karbohidrat kompleks akan dicerna lebih lambat sehingga dapat membuat diabetes merasa kenyang lebih lama dan dapat menjaga gula darah yang lebih stabil. Konsumsi karbohidrat kompleks harus disertai dengan sumber protein dan lemak seperti ikan, ayam, putih telur, tahu, dan tempe 1-2 potong sedang. Kemudian serta sayur dan buah dalam jumlah yang cukup banyak, jumlah yang cukup 1-2 porsi. Makan sahur sebaiknya dilakukan seakhir atau selambat mungkin sebelum imsak tiba. Ini rekomendasi terapi pada pasien DM yang menjalankan puasa, perubahan terapi maksudnya. Pada saat sebelum Ramadan, pasien-pasien yang terkontrol dengan diet dan aktivitas jasmani pada selama Ramadan dipertimbangkan modifikasi waktunya. Kemudian pada pasien yang dengan menggunakan obat oral seperti metformin 3 kali sehari ini dimodifikasi dengan memberikan 2 tablet saat buka dan 1 tablet saat sahur. Kemudian obat-obatan seperti DPP-4 inhibitor ini tidak perlu ada perubahan. Kemudian obat-obatan seperti Aegis atau akarbose ini dikombinasi dengan obat lain yang dapat menurunkan glukosa puasa. Kemudian golongan sulfonylurea yang dosisnya sekali sehari ini bisa diberikan saat berbuka puasa. Yang sulfonylurea 2 kali sehari bisa diberikan saat sebelum buka, dosis 1 tablet, kemudian setengah dosis saat sebelum sahur. Untuk insulin juga, insulin yang diperbolehkan yang berpuasa ini tidak lebih dari 2 kali per hari. Terima kasih. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.